Mengapa debat agama merupakan sesuatu yang mustahil? Karena debat agama itu sendiri tidak mungkin dilakukan secara khusus ketika orang-orang yang merumuskan pemahaman agama itu, rumusan agama itu mengklaim diri memiliki rumusan yang absolut. Agama itu kan didasarkan oleh iman. Jadi dia tidak butuh validasi. Tetapi ketika orang yang beragama itu menafsirkan kitab sucinya, memang mereka percaya bahwa pernyataan wahyu secara khusus, jikalau kita bicara agama-agama wahyu, bahwa apa yang dikatakan itu adalah terkait dengan realitas. Atau kemudian wahyu-wahyu atau pesan-pesan Tuhan yang dinyatakan oleh para nabi itu tidak berada di ruang hampa, tetapi berada dalam lokalitas di mana mereka mendapatkan wahyu atau penyataan atau pengetahuan tentang Tuhan melalui para nabinya. Maka di sana ketika orang menafsirkan kitab agama, tidak bisa tidak, maka mereka mesti melakukannya dengan iman. Itulah sebabnya penelitian agama, meskipun dengan menggunakan metode-metode ilmiah, tetapi yang menjadi sumbernya adalah penyataan atau wahyu Allah, utamanya demikian. Maka tidak bisa kebenaran-kebenaran yang diwahyukan itu diklaim sebagai sesuatu yang absolut. Jadi kebenaran itu bisa dibagikan, tetapi tidak perlu diperdebatkan. Karena memperdebatkan sesuatu itu mengandaikan adanya klaim absolut sebenarnya. Bagaimana bisa sebuah keyakinan iman itu kemudian membuat atau menyatakan diri dalam klaim absolut yang mengandaikan bahwa ada bukti yang konkret yang bisa memiliki bukti empiris. Itu tentu saja sesuatu yang menurut saya bukan sebuah penelitian agama. Atau bisa dikatakan itu namanya penelitian sains. Sedangkan kalau kita bicara penelitian sains pun, itu yang diperdebatkan adalah data. Karena teori didapatkan dari data. Uji teori didapatkan dari data. Membangun teori didapatkan dari data. Itulah ilmu pengetahuan, itu sains. Berbeda dengan agama. Siapa yang bisa membuktikan isi wahyu itu benar? Siapa yang bisa membuktikan apa yang dikatakan wahyu Tuhan melalui para nabi itu benar? Tidak ada yang bisa membuktikannya. Nah kemudian bagaimana juga ketika menafsirkan? Kalau dalam Kristen kita menyebut kalau kita ingin menggali Alkitab atau menafsirkan Alkitab itu adalah eksegesi. Artinya kita mau menggali apa kata kitab suci atau apa kata Alkitab. Ya. Kita ingin menggali tentang tema-tema tertentu misalnya. Maka kalau kita ingin menggali pesan dari wahyu Allah itu, Alkitab, maka kita harus menggalinya. Karena itu adalah sesuatu yang historis diakui oleh umat Kristen. Maka harusnya penggalian itu juga harus memperhatikan hal-hal yang historis. Jadi penelitian yang bersifat historis ke dalam sebuah teks. Jadi eksegesi itu adalah penelitian yang bersifat historis ke dalam arti sebuah teks Alkitab. Jadi nggak bisa orang asal tafsir dia nggak tahu bagaimana peristiwa historisnya itu terkait teks-teks Alkitab itu. Oh Alkitab itu kan bahasa Indonesia tinggal disebutkan saja. Gimana caranya disebutkan? Kecuali merekam. Kan ada ya sama saja dengan seperti misalnya Alkitab yang bersuara begitu, seperti di handphone begitu. Itu tidak ada menafsirkan. Ya, dia juga hanya sekedar merekam ya. Kalau yang dia maksud membaca itu merekam, ya tidak boleh menjelaskan. Karena menjelaskan itu menafsirkan. Nah kemudian penelitian historis ini ini penting sekali karena dia melihat masa lalu ya. Jadi kemudian kita membawa pikiran kita kembali ke masa lalu. Nah bagaimana tuh? Jadi kalau kita ingin melalui teks-teks Alkitab itu yang ditulis pada masa lalu, maka kita mesti kembali kepada masa lalu. Nah bagaimana caranya kembali kepada masa lalu? Maka kita mengetahui peristiwa-peristiwa historis
pada masa lalu terkait juga dengannya diberikan teks-teks Alkitab itu, teks-teks firman Tuhan itu. Itulah yang dimaksud dengan eksegesi. Ya. Maka perkataan-perkataan dalam Alkitab yang pertama kali disampaikan kepada pembacanya ya oleh Paulus itu, kemudian itu kita cari konteksnya bagaimana, ya itu kita perlu cari. Ya. Jadi eksegesi atau penggalian Alkitab itu berhubungan dengan maksud arti semula dari penulisan Alkitab. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita harus hati-hati. Oh, Alkitab Kristen itu ditulis dengan bahasa Indonesia. Ya tinggal baca aja. Tinggal baca aja gimana caranya. Bagaimana kita bisa mengerti maksud daripada perkataan Alkitab itu yang disampaikan pada awalnya. Kan seperti itu. Nah, kalau memang bacaan Alkitab itu tidak perlu menafsir segala macam, ya kita tidak perlu kuliah. Ya. Nah, kalau kita misalnya membaca buku-buku anak-anak gitu, dari kecil, kan mereka tidak pernah belajar memahami, gitu. Mereka hanya menyebutkan, misalnya kalau kita baca Alkitab, ya seperti seorang anak kecil, misalnya, maka dikatakan dia hanya menghafal saja, karena kemampuannya hanya menghafal. Nah, kemudian kalau sudah mulai naik lebih tinggi, memahami. Ya memahami berarti kan mesti lihat konteksnya, supaya mengerti apa arti sesungguhnya, maksudnya. Dan kemudian bagaimana menerapkannya. Nah itu persoalan. Jadi jangan pernah berpikir ya menggali kajian-kajian Alkitab itu sangat mudah. Tidak. Karena itu tidak bisa kita memperdebatkan agama. Kita tidak bisa